Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang, selamat bergabung kembali Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di kegiatan LCSC 15, Learning Community Scientific Calculator for Teacher, atau lebih tepatnya adalah komunitas belajar kalkulator saintifik untuk guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini hari Selasa, seperti biasa pertemuan kita hari Selasa malam Rabu tanggal 5 November 2019. Kali ini LCSC kita adalah yang ke-15, mengambil tema Meaningful Mathematics with Learning with STEM. Saya ulangi, Meaningful Mathematics Learning with STEM. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Pastita Ayu Laksmita MPD. Beliau adalah training spesialis dari Siameo Kitab in Mathematics Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya kembali memperkenalkan narasumber kita, sebelumnya saya mencoba memperkenalkan diri dulu. Pada kesempatan kali ini di LCSC 15, saya Teti Novianti akan bertindak sebagai moderator. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 6 Kota Bogor dan kebetulan juga menjadi Master Trainer Casio, khususnya untuk Jawa Barat dan sekitarnya. Sebelum saya akan berikan waktu kepada narasumber kita, saya akan membacakan profil narasumber kita kali ini. Beliau nama lengkapnya adalah Pastita Ayu Laksmiwati. Kami lebih mengenalnya dengan sapaan akrab Mbak Tita. Nggak apa-apa ya Mbak Tita? Ya Ibu, biar mudah terus. Beliau lahir di Wonosobo 15 Oktober 1989, statusnya menikah, agama Islam, dan saat ini beliau tinggalnya adalah di Jalan Ahmad Yani, Jaraksari, Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian sedikit profil yang akan saya bacakan. Beliau terakhir pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta dan S2-nya pun di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Kemudian banyak sekali kursus dan pelatihan yang sudah beliau ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terakhir tercatat di sini adalah Professional Learning Development with Prof. Alan Leslie White of Australia tahun 2019 di Siameo Kitab in Mathematics Yogyakarta. Kemudian saat ini beliau sebagai training spesialis di Siameo Regional Center for Kitab in Mathematics sejak 1 Maret 2017. Pengalaman mengajar beliau juga banyak, terutama mengajar guru-guru, dan pengalaman mengajar dari 2017 sampai sekarang itu adalah fasilitator diklat guru di Siameo Kitab in Mathematics Yogyakarta. Simposium dan seminar yang telah beliau ikuti juga banyak. Yang terakhir adalah di ISIMED UNY. Pengalaman risetnya pun banyak, dan sekarang yang sedang dijalani adalah riset bersama Casio Education Indonesia ya, di sekolah binaan Casio. Publikasinya pun sudah banyak, publikasi beliau. Dan yang terakhir saya bacakan publikasinya berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri Berbasis Kecerdasan Majemuk Siswa SMP kelas 8. Jurnal ini
diterbitkan di Jurnal Pitagoras Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Itu sepintas tentang profil beliau. Selanjutnya saya akan menyerahkan waktu kepada Mbak Tita. Mungkin di termin pertama ini, di sesi pertama, saya akan serahkan waktu untuk beliau memaparkan materinya. Materi kali ini tentang meaningful mathematics learning with STEM. Selanjutnya, sebelum saya serahkan waktu kepada narasumber kita, kami ingatkan kepada para partisipan, kepada attendee, jika memang masih menemukan mic-nya yang tidak termute, mohon di-mute dulu supaya kita bisa menyimak dengan baik apa yang dipaparkan. Kemudian ketika nanti ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat atau dengan cara raise hand. Nanti saya selaku moderator yang akan mempersilahkan kapan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Baik, sementara itu saja waktu saya persilahkan kepada Mbak Tita. Mbak Tita, mangga. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sedikit merevisi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Teti. Belum banyak Bu kalau untuk publikasi dan riset, masih terus belajar lah, terutama dari dosen-dosen saya dan juga guru-guru saya. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya sharing mengenai STEM karena kebetulan institusi kami juga fokus ke STEM. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya, mohon izin hari ini saya akan sharing mengenai STEM. Kalau tadi judulnya dalam bahasa Inggris, kebetulan kalau di slide saya sudah saya translate belajar matematika lebih bermakna melalui STEM. Sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya juga mengenalkan ya, karena setelah saya bertemu dengan banyak Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia terutama, ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu SEAMEO, kemudian apa itu SEAMEO Regional Center for Kitab in Mathematics. Nah, pertama-tama SEAMEO itu adalah organisasi menteri-menteri pendidikan Bapak Ibu yang ada di seluruh Asia Tenggara. Jadi kepanjangannya Southeast Asia Ministry of Education Organization. Nah, di SEAMEO di negara-negara ASEAN itu ada banyak center-center. Kami menyebutnya sebagai center-center ya, di mana 7 diantaranya itu ada di Indonesia Bapak Ibu. Dan 3 diantaranya itu fokus ke pengembangan profesi, keprofesionalan dari pendidik dan tenaga pendidikan. Salah satunya yang ada di Jogja adalah SEAMEO Regional Center for Kitab in Mathematics. Sedikit tentang institusi kami. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah gedung dari P4TK Matematika. Ya, kami ada di Yogyakarta, ada di P4TK Matematika sebagai host institution kami. Kalau Bapak Ibu guru sudah pernah ke P4TK, kapan-kapan kami tunggu juga ke SEAMEO Kitab in Mathematics ya Bapak Ibu. Ya, sedikit tentang SEAMEO Kitab in Mathematics, sekarang kita beralih Bapak Ibu. Nah, kalau dari ilustrasi yang ada pada gambar yang saya sematkan ini, ya, 3 gambar ini, maaf itu tadi ada suara ya, yang belum di-mute siapa nih Bapak Ibu? Ada suaranya? Ya, unmute dulu. Mohon Ya. diklik unmute all dulu Bu Teti. Oke, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, jadi dari 3 gambar ini, 3 gambar yang tadi saya tayangkan, ada perubahannya, jadi ada perubahan dari waktu ke waktu, bahwa
siswa itu tidak sama, seperti dari gambar yang sebelah kiri yang akan berwarna coklat, dari gambar yang berwarna abu-abu, dan juga yang paling bawah. Ya, bisa kita amati bahwa siswa itu tidak sama. Saya yakin Bapak Ibu setuju. Nah, sekarang yang menjadi refleksi kita semua. Sebenarnya apa sih yang siswa kita butuhkan? Apa sih yang bisa kita fasilitasi untuk siswa kita? Salah satunya adalah ini. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita sedang memasuki gerbang awal lah di abad 21. Kita sudah mulai masuk ke abad 21. Di mana ada banyak pekerjaan yang tidak kita sangka-sangka akan ada. Ada banyak teknologi yang tidak kita sangka-sangka akan ada. Misalnya kakak menteri kita semua, Bapak Nadiem Makarim, kita tidak akan menyangka bahwa cukup duduk di rumah, kita sudah bisa pesan makanan, kita bisa pesan taksi, kita bisa pesan objek, kita bisa pesan pijat, bersih rumah, cukup dengan duduk di rumah dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, Gojek dan yang lain, kemudian programmer yang sekarang sangat-sangat menjadi salah satu pekerjaan yang sangat dia dianggap maksud saya dianggap sebagai salah satu pekerjaan penting lah, bisa kami katakan seperti itu. Kemudian ada banyak teknologi. Kita bahkan tidak membayangkan ya dulu ya ketika kita baru mengenal HP monokrom, dia monokrom ya, 3315 saya ingat waktu itu, Nokia 3315 adalah HP pertama yang saya lihat, bukan yang saya punyai. Saya lihat punya teman saya. Ternyata sekarang sudah model smartphone yang touchscreen. Nah, itulah yang siswa hadapi. Nah, sekarang apa sih yang siswa butuhkan? Salah satunya saya akan beralih ke hal yang sangat sering mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Critical thinking, komunikasi, collaboration, dan creativity. Diharapkan kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi anak-anak kita, setidaknya memfasilitasi mereka berkembang dan memfasilitasi potensi mereka, mengoptimalkan potensi mereka terutama ke 4C itu tadi. Kenapa Bapak Ibu izinkan saya sharing sedikit video tentang Jack Ma. Video ini oleh Jack Ma. Bapak Ibu pasti familiar ya dengan Jack Ma. Jack Ma sendiri adalah, Bapak Ibu mendengar Alibaba pasti saya yakin Bapak Ibu tahu ya, seseorang yang sukses, bisnismen yang sukses di bidangnya. Videonya ada suaranya, Mbak Tita. Harusnya ada suaranya, tapi tidak kelihatan ya Bu? Tidak terdengar ya? Iya, Oke, tidak dengar suaranya. Nanti saya ini. Jadi saya garis bawahi sampai di sini dulu bahwa apa yang disampaikan Jack Ma adalah hal yang paling krusial sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar di era ini adalah pendidikan. Kenapa? Ya, jadi yang disampaikan Jack Ma adalah apa sih yang perlu kita pikirkan untuk menjawab tantangan-tantangan itu di dunia pendidikan yang dianggap sangat, malah yang paling menantang adalah dunia pendidikan. Jadi itu kalimat Jack Ma sebelumnya. Dan yang harus dipertimbangkan, yang harus kita pikirkan adalah apa sih materi atau konten yang harus kita ajarkan atau harus kita fasilitasi ke anak kita untuk mempersiapkan mereka di masa depan. Padahal masa depan itu belum pasti.
ya. Kita dengarkan lagi. Ya, menggarisbawahi yang ini. Kenapa kita harus memikirkan itu? Karena di masa depan, kalau kita tidak memfasilitasi 4C itu yang tadi sudah kita diskusikan, mereka akan kalah dengan mesin. Kalau kita masih mengajar dengan hal yang sama, ya menurut Jack Ma, mereka akan kalah dengan mesin. Mesin bisa melakukan hal yang lebih baik kalau menurut Jack Ma hal-hal teknis, berdasarkan hal-hal teknis. Tapi Jack Ma percaya manusia nggak mungkin akan kalah dengan mesin asal ya harus melakukan sesuatu. Apa sih? Salah satunya adalah creativity. Jadi yang disampaikan Jack Ma selanjutnya adalah di masa depan kompetisi yang sesungguhnya adalah kreativitas, bukan lagi pengetahuan. Kalau di masa lalu orang yang terkenal adalah penemu, di masa depan dipercaya dan bahkan sekarang juga sudah mulai kita buktikan bahwa kompetisi sesungguhnya adalah kreativitas dan imajinasi. Kita lanjutkan saja. Nah, kembali refleksi kita bersama Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, sebagai bagian dari pendidikan khususnya di Indonesia. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Itu yang menjadi refleksi dan akan menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah melalui inovasi dalam pembelajaran matematika. Kenapa? Karena kita menjadi bagian dari pendidikan matematika. Salah satunya adalah inovasi yang bisa dilakukan melalui STEM. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok harus STEM? Ya, kenapa STEM itu penting? Padahal kalau Bapak Ibu sudah mencoba untuk menggali STEM itu mungkin hal yang tidak mudah. Izinkan saya sharing sedikit. Salah satunya tadi, STEM itu dipercaya, jadi berdasarkan riset dipercaya bahwa STEM itu mewakili, memfasilitasi anak ketika melalui pembelajaran, melalui pendekatan STEM, maka bisa terfasilitasilah critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Sekarang kita kembali dulu. Apa sih itu STEM? Kalau Bapak Ibu di sini apakah sudah familiar semua dengan STEM? Mungkin saya yakin sebagian besar sudah tahu ya apa itu STEM, tapi mari kita telaah dulu satu persatu. Apa itu STEM? Yang pertama adalah S, Science. Saya yakin Science sudah sangat dekat dengan kita karena kita punya IPA, kimia, fisika dan biologi. Ya, betul. STEM dimulai dari Science adalah mata pelajaran ya, kita sebut sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, S adalah Science. Kemudian kita beralih yang kedua, ada teknologi. Teknologi di sini tidak melulu hal yang berbau dengan komputer atau yang berhubungan dengan programming, tidak. Tapi segala sesuatu yang bisa membantu atau alat bantu. Kata kuncinya di teknologi di sini adalah using tools. Itu juga menjadi bagian dari teknologi. Salah satu unsur dari STEM. Kemudian beralih ke E. E adalah engineering. Ketika kita menggunakan istilah engineering dalam bahasa Inggris, kemudian kita mengecek ya, ketika kata itu diserap sudah dalam bahasa Indonesia, kemudian kita cek translate-nya, itu menjadi rekayasa atau teknik, itu sebenarnya juga kurang tepat. Engineering di sini adalah how to design, jadi bagaimana mendesain sesuatu, merancang sesuatu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan rekayasa dan teknik saja. Nanti kita akan lebih diskusi mendalam mengenai E ini. Apakah engineering ini berhubungan dengan prakarya? Kita cek. Nah,
ya kita masih di sini asal pendekatan yang lain. Kebetulan pendekatan STEM itu juga tidak berasal dari negara kita. Pendekatan STEM sudah dimulai sekitar 1960 atau sampai 1980 dari bahwa tidak STEM itu bukan menjadi bidang yang dianggap idola, atau maksudnya tidak banyak siswa yang berminat di bidang STEM. Padahal STEM itu pada masa itu tahun 1960-an sampai 1980-an di sana diprediksi akan menjadi disiplin ilmu yang sangat krusial dan penting di masa depan. Dan itu terbukti ya, sekarang kita bisa lihat kemajuan perkembangan teknologi. Nah, di sana mereka sudah mulai memikirkan bagaimana ya caranya ya memfasilitasi anak-anak belajar sedini mungkin supaya mereka berminat. Mereka belajar bermakna STEM melalui STEM itu. Salah satunya juga meningkatkan minat mereka ke karir STEM. Nah, sehingga pada perkembangannya STEM memang dipandang dapat memberikan perubahan yang signifikan di abad ini ya Bapak Ibu. Kemudian, nah dalam perkembangannya ketika akhirnya STEM itu menjadi booming ya, saya sebut booming dan penuh dengan potensial yang bisa kita implementasikan. Setiap negara yang mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran sebenarnya punya perspektif sendiri-sendiri. Kenapa? Karena selain sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap pendidikan yang ada di negara, misalnya di Jepang, STEM di sana sepanjang yang saya ketahui lebih banyak tentang hal-hal yang berbau dengan robotik. Kemudian Thailand juga sudah mulai mengintegrasikan STEM berdasarkan dari wawancara yang saya lakukan ke guru-guru di Thailand, walaupun memang sampai tahun lalu belum semua sekolah mengimplementasikan, tapi sudah hampir 1 dekade terakhir. Kemudian Malaysia juga sudah mulai, Australia bahkan sudah ada keputusan dari MOE-nya, jadi seperti kebijakan dari MOE-nya, dan Indonesia baru mulai. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa di Indonesia, tapi sudah mulai dengan adanya peluang implementasi STEM lebih luas, itu dengan adanya pelatihan tahun lalu ke SMP 256 SMP rujukan yang kami lakukan berdasarkan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan SMP. Nah, dalam proses perkembangannya di setiap negara, izinkan saya sharing bahwa ada pendapat-pendapat, ini masih pendapat ya, perspektif ya, tentang integrasi STEM itu. Yang pertama, STEM dipandang sebagai silos atau pothole, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di poin A, bahwa pembelajaran STEM asal tujuannya adalah memfasilitasi, atau kita mengambil ide awalnya bahwa pembelajaran STEM itu memfasilitasi pembelajaran matematika, sains, dan teknologi dan engineering menjadi pembelajaran yang bermakna untuk siswa, maka itu juga sudah STEM. Perspektif yang kedua, bahwa ketika implementasi STEM masih dengan konteks pembelajaran yang bermakna itu tadi ya Bapak Ibu, bahwa sains, teknologi, engineering, dan matematika itu ada sesuatu yang dominan ketika implementasi. Misalnya contoh di sini, ketika implementasi sains itu lebih dominan, di mana matematika, teknologi, dan engineering itu mendukung supaya pembelajaran itu lebih bermakna, pembelajaran sains lebih bermakna. Kemudian perspektif yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa sebenarnya pembelajaran STEM itu memanfaatkan teknologi, mendaya gunakan teknologi dan engineering untuk menjembatani
supaya sains dan matematik itu berhubungan. Kemudian perspektif yang selanjutnya ada yang berpendapat bahwa sains, teknologi, engineering, dan matematik itu incorporating each other, jadi saling membutuhkan bantuan. Misalnya sains, teknik ya, misalnya teknik atau engineering. Oh, saya mau mendesain jembatan. Oh, saya perlu bantuan dari matematika. Konsep-konsep apa yang dari matematika perlukan? Itu idenya untuk perspektif yang keempat. Jadi, mengambil ide-ide atau konsep-konsep yang penting dalam pembelajaran yang lain. Kemudian, ada pendapat lagi. Pendapat yang kelima, bahwa menggabungkan dua disiplin ilmu, maksud saya. Dua disiplin ilmu menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran ya, maksudnya jadi cukup menggabungkan, misalnya saya mau implementasi STEM, kemudian saya akan mengintegrasikan sains dan matematik dengan konteksnya, misalnya konteks tekstual misalnya. Nah, itu juga dipandang sudah mewakili sebagai STEM. Yang selanjutnya ada yang perspektif yang berpendapat bahwa overlapping problem atau masalah-masalah yang beririsan itu juga penggunaan masalah-masalah yang beririsan, maksudnya antar disiplin ilmu itu juga sudah termasuk STEM. Dan yang terakhir, ini adalah perspektif yang dianggap paling ideal atau biasanya disebut sebagai transdisciplinary learning, bahwa STEM itu harus integrated, jadi harus menjadi satu kesatuan, tidak ada lagi yang lebih dominan, tidak ada lagi yang paling kentara istilahnya, atau malah terpisah-pisah, tidak. Nah, ini yang dianggap paling ideal, tapi tidak mudah untuk dilakukan, ya. Tapi bisa, memungkinkan bisa. Sekarang, ini baru perspektif, ya, perspektif mengenai pembelajaran STEM. Ketika kita mau mengimplementasikan, jika saya rangkum seperti ini Bapak Ibu, ketika kita mau mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran matematika, maka kita akan fokus ke skala integrasi STEM. Perspektif silahkan Bapak Ibu gali lagi, perspektif itu seperti apa, saya harapkan jadi dari informasi yang saya sampaikan saat ini, tidak mentah-mentah Bapak Ibu telan ya, silahkan dieksplorasi, silahkan dikonfirmasi kembali ke kami. Nah, salah satu cara ketika kita mau mengimplementasikan STEM adalah sebagai berikut. Saya ambil dari literatur yang kami dapatkan dari Alan White ya, bahwa dalam integrasi STEM itu kita bisa mulai dari cross-disciplinary approach. Kemudian kita beralih ke multidisciplinary approach. Kemudian ke interdisciplinary approach, dan yang paling ideal sama dengan perspektif yang ketujuh tadi, ada transdisciplinary approach. Nah, ketika kita mau mengimplementasikan, ketika kita berhubungan dengan cross-disciplinary approach, ketika kita berhubungan dengan multidisciplinary approach, itu sebenarnya sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal ya, misalnya ada pembelajaran kontekstual, itu sudah bersangkut, sudah pasti menyangkut ke pembelajaran yang lain. Nah, sekarang ketika mengimplementasikan STEM, biasanya kita akan berusaha paling tidak ke interdisciplinary approach. Jadi sudah ada irisan antar keempat mata pelajaran lah, paling tidak. Ya, jadi ada irisan. Kemudian ke level yang paling tinggi. Jadi ini lebih ke skala integrasi dari yang rendah ke yang tinggi, menurut Alan Leslie White. Oke, nah sekarang ya, kita beralih ke sini Bapak Ibu. Di slide saya yang selanjutnya, saya menggarisbawahi bahwa ada STEM, ada project based learning. Kenapa saya memulai dengan project based learning? Karena begini Bapak Ibu, izinkan saya sharing bahwa pengalaman dari kami ketika kami diskusi mengenai implementasi STEM dengan CAMEO Regional Center for Kitab in Mathematics, dengan SIKIS, kemudian dengan guru-guru juga, hal yang paling memungkinkan atau mudah ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru adalah melalui project based learning. Jadi maksudnya seperti ini. Kita memposisikan STEM sebagai approach atau pendekatan. Ya, jadi
STEM sebagai pendekatan pembelajaran. Kemudian project based learning kita posisikan sebagai model pembelajarannya. Gitu, Bapak Ibu, berdasarkan literatur juga yang kami dapatkan. Selanjutnya, kenapa kok project based learning? Tentunya ya, Bapak Ibu sudah tahu. Apa itu kelebihan project based learning? Seperti apa implementasi implementasi project based learning maksud kami di pembelajaran matematika. Itu juga yang mendasari awal mula implementasi STEM melalui project based learning. Karena project based learning sudah dekat dengan Bapak Ibu guru matematika khususnya. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengimplementasikan project based learning yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan dengan project based learning yang ada plusnya STEM, itu pasti ada yang berbeda, ya kan? Tidak mungkin sama persis. Nah, sekarang apa sih yang membedakan ketika kita mengimplementasikan model PJBL tapi dengan pendekatan STEM? Salah satunya yang kita diskusikan adalah ini Bapak Ibu, engineering design process. Ketika saya diskusi dengan expert, sebenarnya engineering design process ini dekat dengan mathematical modeling. Tapi kita diskusikan dulu sebenarnya apa sih yang unik dari engineering design process dan project based learning di STEM itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika project based learning yang ada yang sudah Bapak Ibu lakukan dan yang akan ada pendekatan STEM di dalamnya, ini adalah ciri khasnya Bapak Ibu. Jadi, dalam project based learning di STEM itu tidak hanya siswa akan mendesain suatu produk kemudian sudah, tapi ada proses ini di dalamnya, bahwa mereka diharapkan mereka mengidentifikasi masalah. Jadi diberi tantangan dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Kemudian mereka akan mengeksplorasi mengenai penyelesaian masalah, hipotesis awalnya. Kemudian mulai mendesain prototipe, ya, merencanakan seperti apa dalam penyelesaian masalah itu. Kemudian mereka menciptakan, ya, membuat. Kemudian kalian, mohon maaf sepertinya kalian tidak mute ini ya. Sudah di mute, terima kasih. Nah, kemudian menguji coba. Nah, poin yang di sini adalah ketika mereka menguji cobakan ide-ide mereka, menguji cobakan prototipe mereka, ada trial and error dan juga memperbaikinya. Inilah ciri khas dari engineering design process di STEM. Jadi ada trial and error dan membuat ide itu atau rancangan itu lebih baik. Kemudian proses itu akan berulang. Itu yang unik dari STEM. Kemudian sekarang jadi ini saya bisa sambil meminta pendapat di chat atau diskusinya biasanya memang satu arah ya, Bu? Boleh Mbak Tita, kalau misalkan Mbak Tita ya. ingin sambil itu juga boleh. Ya, Nanti terima ini kasih. saya juga sambil mengamati ada yang raise hand atau chat atau enggak. Oh, ya. Nanti mungkin langsung saya sampaikan saja ya ketika nanti ada yang baik, itu. Baik, saya mohon bantuannya Ibu. Siap, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan, sekilas tadi dari penjelasan saya mengenai STEM, pertanyaan saya pertama. Apa sih posisi yang baik di STEM? Kalau tadi kan saya merekomendasikan STEM berdasarkan sebelumnya STEM itu berdasarkan literatur ya, tidak hanya berdasarkan diskusi. Mohon maaf saya tambahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi yang bagus untuk STEM di kurikulum kita, ya, kurikulum 2013 itu apa? Apakah mata pelajaran? Lumayan nih bisa meringkas pelajaran, jadi cukup STEM lah. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya mohon 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya, Bu Teti. Terima kasih, Bu Teti. Oke,
Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah dikasih tantangan nih sama Mbak Tita. Ada yang ingin berpendapat tentang apa yang barusan ditanyakan oleh Mbak Tita? Silakan raise hand. Silakan raise hand-nya. Saya sambil mengamati dari tadi. Mungkin sambil diulang pertanyaan Mbak Tita, silakan. Baik, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya kan kami merekomendasikan bahwa STEM itu sebagai approach, pendekatan. Tapi yang ingin saya ketahui dari pendapat Bapak Ibu, kira-kira posisi yang tepat untuk STEM di kurikulum kita, kurikulum 2013 itu apa? Kalau mata pelajaran bagaimana menurut Bapak Ibu? Terima kasih. Hey, itu Bapak Ibu yang ditanyakan oleh narasumber kita. Mungkin ada yang ingin sharing pendapat. Apa posisi STEM di kurikulum kita? Silahkan. Oke, ini ada Bu Tina. Silahkan Bu Tina. Sebentar. Bu Tina silahkan, sudah saya unmute. Halo. Halo. Nah, Ya, kedengeran nggak? suara Bu Tina. Kedengaran Bu Tina, Oh, silahkan. Oke, kalau STEM dia, kalau saya masih Tina, setuju. perkenalkan diri dulu dong, dari mana? Oh iya, nama saya Bu Tina. Saya dari SMA 3 Bogor. Wow, Bogor nih, silahkan. Kalau saya setuju STEM sebagai pendekatan ya atau approach ya, tetapi diberikan dulu kebebasan untuk guru, minimal di masing-masing mapelnya dulu ya, tidak langsung dia yang tadi yang sampai tahap paling tertinggi dari STEM bisa terintegrasi untuk beberapa mapel gitu, supaya tahapan minimal masing-masing guru jadi tahu sendiri dulu di tahapan masing-masing mapelnya sebelum melakukan integrasi untuk beberapa subjek atau beberapa mapel. Kalau pendapat saya sih itu. Tapi dia tetap berdiri sebagai pendekatan. Tidak. Bukan mata pelajaran. Mungkin itu ya pendapat saya ya. Makasih. Oke. Baik Bu Tina, silahkan Mbak Tita. Ya, berarti tidak ada yang lain ya. Langsung saja kalau begitu Bapak Ibu. Ya, sejauh ini belum ada yang raise hand lagi. Oke. Ya, oke. Mohon maaf Bu Teti, ini kok Nisi is requesting to annotate the share content, itu maksudnya seperti apa? Apa ya? Maaf Ibu Nisi ya. Oke, saya. Nah, sekarang Bapak Ibu mulai diskusinya. Ya. Halo, kalau misalnya ada question itu di slide aja Bu, diabaikan aja. Slide ya, oke. Siap Pak Hai. Terima kasih Pak Hai. Mbak Tita, ini ada satu lagi yang raise hand. Kita iya bisa Ibu. Silakan. Ada Bu Febrina. Silakan Bu Febrina. Ya. Bu Febrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Febrina, silahkan. Dari mana Bu? Saya Rika Febrina dari Guru SMA Negeri 2 Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh, Sumatera Barat, silahkan. Kalau menurut saya, pembelajaran STEM itu semacam metode ya, yang cenderung kepada aplikasi terapan gitu.
Karena kan target awalnya ini siswa kita memiliki life skill yang lebih baik dan bisa mengikuti perkembangan yang dituntut oleh dunia internasional. Makanya diarahkan kepada penguasaan sains dan teknologi dibarengi dengan matematikanya. Jadi menurut saya itu koneksinya banyak ke ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi bisa dibilang benar-benar kita di sini ditantang untuk mampu menggunakan teknologi dengan metode ini dan bisa cenderung pembelajaran ini berbasis masalah cenderungnya, karena nanti dia akan menghubungkan dengan materi-materi yang lain, bahkan program studi yang lain, karena itu tadi gitu, karena dia benar-benar diarahkan kepada sebuah penerapan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi memang di sini kita dituntut luar biasa untuk menguasai materi dan mengkonekkannya dengan materi-materi yang lain, juga menguasai teknologi dalam menerapkannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran. Itu seperti itu. Terima kasih Ibu Febrina. Silakan Mbak Cita. Kalau dari sisi mata pelajaran, berarti dari yang saya tangkap itu sudah setuju ya Bu tadi ya Bu. Sebagai metode ya tadi ya Ibu. Iya, sebagai metode dan basisnya masalah kalau menurut masalah ya, berbasis masalah ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kita diskusi yang ini dulu. Untuk yang berbasis masalah nanti kita akan diskusikan dulu nanti. Bapak Ibu, ya betul. Menurut apa yang sudah kami alami ya, pengalaman kami, kemudian berdasarkan referensi literatur yang kami dapatkan, ya memang hal tersebut berdasarkan riset ya, menurut Sanders bahwa hal tersebut itu tidak akan mungkin ya bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan, tapi tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Kenapa alasannya? Karena salah satunya adalah guru ketika menjadi satu mata pelajaran ya, berarti kan guru harus bisa memiliki pengetahuan ya dan kemampuan yang baik terkait dengan pedagogi, materi, bahkan dari keempatnya maksud kami ya. Jadi dari materi, dari pedagogi itu master di keempatnya. Ketika satu guru mengajar STEM, nah menurut pendapat dari Sanders begitu. Ditambahkan bahwa ternyata itu sulit untuk bisa dilakukan, ya sebagai seorang guru bisa menguasai keempat-empatnya. Nah, disinilah ide muncul kolaborasi. Jadi, ketika implementasi STEM, maka porsi kolaborasi antar guru itu menjadi hal yang penting. Dalam hal ini misalnya, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tina, bahwa kita mulai STEM itu dari implementasi di setiap mata pelajaran dulu. Misalnya pada mata pelajaran matematika. Maka porsi kolaborasinya adalah misalnya pada persiapan. Tidak harus mengajar bersama, ya. Tapi pada persiapan ketika menyusun materi dan yang lain, kolaborasi itu penting. Guru matematika mendiskusikan konten-konten apa di IPA. Kemudian misalnya guru IPA pasti membutuhkan juga kolaborasi bantuan dari guru matematika. Itu yang menjadi poin penting yang digarisbawahi dalam STEM. Salah satunya hal itu. Kemudian ada yang raise lagi boleh? Kenapa? Ada yang raise lagi nih ingin bertanya. Bertanya atau nanti ada sesi tanya jawab atau mau bertanya kan boleh Bu. Silakan. Pak Sugiharto mau kasih pendapat yang tadi atau ingin bertanya? Sebenarnya pendapat, tapi ternyata sudah diuraikan oleh Mbak Teti, Ibu Tita. Iya. Oh iya toh Mbak. Udah dijelaskan tadi udah itu. Oh iya. Oh iya ya, sudah Bapak. baik Ya. Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Dulu ya Pak ya. Kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi saya sudah berbicara dengan teori-teori. Mungkin nanti akan ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Monggo silakan disiapkan. Nah, sekarang izinkan kami sharing dulu. Ini adalah salah satu pembelajaran STEM yang sudah dilaksanakan di kelas bersama salah satu guru berprestasi dan guru yang aktif ya di Jogja. Beliau bersama murid-muridnya. Menurut Bapak Ibu, di sini mereka belajar materi apa kalau di pelajaran matematika? Monggo Bu Tati dibuka untuk
Mohon maaf Mbak Tita sudah buka screen yang baru bukan ya? Oh, Belum sudah. kebaca di sini. Oh, sudah. Yang gambar ada gambar foto 3 Ibu? Nggak kelihatan ya? Katanya tadi posisi stem di kurikulum atau tunjuk tangan nih. Belum. Di saya belum. Mungkin di yang lain gimana Bu Chandra? Di saya masih Di saya integrasi. Di saya gambarnya ada 3, ada yang pembelajaran. Oh iya, oke. Oh iya. Ya, oke sip. Sekarang sudah berubah. Oh iya. Oke, Tadi silakan loading ya, Bu, ya. Bapak Ibu. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa yang ditanyakan oleh Mbak Tita tadi. Ini yang dilakukan di Yogyakarta ya? Iya betul. Menurut Bapak Ibu mereka itu sedang belajar materi apa dan mereka diberikan tantangan apa? Itu pertanyaan dari kami. Oke. Tebak gambar. Oke. Tebak gambar. Oh iya Bu, permainan tebak gambar. Menurut Bapak Ibu, gambar ini mereka sedang beraktivitas apa gitu ya? Mata pelajaran apa? Silahkan. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Kita berdiskusi di sini. Ini matematika ya, Mbak? Iya, itu bocoran kelas matematika betul. Monggo Bu. Halo Bu, silahkan. Fungsi kuadrat. Ada yang menjawab ya betul. Materinya fungsi kuadrat. Parabola. Ada yang lain Ibu Bapak? Bu Neri mana ya? Diketik di chat. Ini berarti diizinkan semua untuk ngetik di chat ya Bu ya, kalau peserta ya Bu? Kalau peserta ya bisa. Oh iya, boleh dijawab di chat lagi. Ingin bertanya langsung harus raise hand nanti saya. Saja kalau begitu Ibu. Terima kasih Bu Neri. Parabola, fungsi kuadrat. Ada lagi yang mau menebak? Hadiahnya ucapan selamat Bu untuk sekarang. Lingkaran. Kasih hadiahnya mungkin dari panitia ya Mbak Tita ya. Oh iya Bu, saya setuju Bu kalau itu Bu. Terima kasih Bu Tati sudah diingatkan kita punya panitia. Sepertinya Bu Chandra sudah mempersiapkan. Lingkaran. Oke, saya tunggu 1 detik lagi. 1/4 detik deh. Mbak Tita perlu diketahui ini partisipannya banyak loh malam ini. Sampai saat ini ada 112. Oh, aktif semua itu Bu? Iya, ada 112. Lingkaran mencari fokus. Mungkin sedang tidak fokus ya Bu, jadi lingkarannya mencari fokus. Terima kasih Bu Tina. Jadi lingkaran mencari titik fokus. Oke, saya dapat ide Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Oke, ya. Sebagai informasi betul, ini ada hubungannya dengan titik fokus dan materinya di fungsi kuadrat. Ya, jadi tantangannya adalah anak-anak mendesain. Oh, ini ada yang raise hand nih. Oh, ada yang raise hand. Monggo kalau mau baru lihat yang raise hand. Ciherang 2003 siapa nih? Silahkan. Bapak apa Ibu? Bapak. Oh iya silahkan Pak. Siapa dari mana? Saya Nugraha dari Depok. Depok mana nih Pak? Ya. Depok mana Pak? Saya juga dari Depok Pak. Depok Sleman. Depok Sleman Yogyakarta Pak. Depok Sukatani. Oh, Depok Jawa Barat. Ya. Baik Ibu mau tanya. Oke, silahkan. Silakan Bapak, silakan. Saya kan guru IPA, tapi juga senang dengan matematika. Memang background saya kan teknik ya. Pernah ngajar matematika juga. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk STEM, bentuk fisiknya seperti apa ya? Karena kan kalau secara teori matematika memang fungsi parabola itu gambar grafik ya seperti itu, terus ada rumusnya, terus biar menarik siswa itu apa ininya tuh tools yang dipakai.
Ya, karena kan STEM kan Science, Teknologi, Engineering, Matematik ya. Ya, itu saja Bu, mau saya tanyakan. Terima kasih Bapak. sebelumnya. Ya, kebetulan Bapak, mohon maaf tadi Pak Nugraha. Pak Nugraha dari Iya, kalau di Depok, Sleman, Yogyakarta Pak Nugroho, karena di Depok katanya betul karena karena Depok Jawa Barat jadi Nugraha. Iya, Nugraha. Iya, terima kasih. Pertanyaannya ternyata berhubungan sekali dengan apa yang akan kita diskusikan. Kebetulan di materi ini tantangan yang diberikan adalah mendesain parabolik solar heater. Jadi tantangannya adalah mendesain parabolik solar heater untuk sebuah hotel. Kebetulan anak-anak yang ada mengikuti yang ada di sekolah ini adalah anak-anak yang memang dari keluarga bisnis, begitu memang sekolah anak-anaknya. Nah, jadi itu adalah konteks yang dekat untuk mereka. Nah, mereka diberikan wajan, diberikan 1 tusuk gigi dan malam. Apa yang mereka lakukan? Tadi yang disebutkan, betul. Mencari titik fokus, menghubungkan dengan titik api. Jadi ketika suatu mesin parabolik solar heater, itu kan ada mesin pengumpul api, itu yang saya ingat dari pembelajaran ini. Nah, tantangannya adalah gimana sih mesin titik yang tepat untuk meletakkan itunya, pengumpul panas maksud saya, pengumpul api. Nah, ternyata mereka tanpa mereka dikasih tahu dulu fungsi kuadrat, ada titik fokus seperti apa itu, di awal hanya menerangkan kembali seperti apa fungsi kuadrat, kemudian ada titik-titik. Nah, mereka diminta untuk mencari titik itu, ternyata ada satu kelompok yang mereka berhasil. Tidak sampai 10 menit sudah terbakar. Jadi menggunakan malam ditempelkan, kemudian titiknya di mana, ditaruhlah kertas koran di atas tusuk gigi itu. Nah, dipotong ya, disesuaikan dengan panjang yang mereka tinggi yang mereka tentukan. Kemudian ya mereka berhasil. Itu salah satu pembelajaran STEM yang sudah diimplementasikan oleh salah satu guru. Kemudian ini adalah pembelajaran STEM juga yang diimplementasikan di SD, Bapak Ibu, di salah satu SD di Jogja juga. Jadi anak-anak mencoba untuk mencari hubungan dari bentuk, kalau di baling-baling kincir air itu kan ada baling-balingnya, blade-nya itu. Nah, blade-nya itu mereka memanipulasi dari bentuknya. Kira-kira apa efeknya kalau bentuknya persegi panjang dengan ukuran tertentu? Apa efeknya kalau bentuknya bukan persegi panjang, jajar, genjang, dan yang lain? Itu yang mereka implementasi terhadap, ya, mereka eksplorasi berdasarkan bentuknya itu terhadap listrik yang dihasilkan. Itu yang mereka lakukan dengan alat sederhana, dinamo bekas Tamiya, ya, Tamiya, kemudian seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dengan dikucurkan ke keran seperti itu. Selanjutnya, ini adalah salah satu pelatihan yang sudah kami lakukan juga. Di sini konteksnya adalah ketapel. Jadi kalau yang tadi berhubungan dengan listrik, ya, kelistrikan. Kalau yang ini ketapel, Bapak Ibu. Jadi eksplorasi sudut, eksplorasi data juga di sini ada statistika, pengumpulan data untuk desain ketapel ini. Jadi tantangan di awal adalah mendesain ketapel yang bisa berdiri sendiri. Jadi tanpa topangan dari kita. Dan karena kan biasanya kalau ketapel yang kita punya kan kita pegang kemudian kita ini ya, luncurkan ininya. Nah, kalau ini tidak. Jadi, apa sih efek? Ternyata desain yang paling kuat itu yang mengandung unsur fisika. Jadi, konstruksi juga menjadi bahan diskusi. Nah, sekarang. Untuk eksplorasi aktivitas STEM dalam pembelajaran matematika, hal lain yang kami lakukan adalah aktivitas ini, Bapak Ibu. Aktivitas helikopter kertas. Ya, aktivitas ini diadaptasi dari Royal Statistical Society. Jadi di awal pembelajaran, anak-anak diajak belajar bahwa apakah ilmu statistik itu berhubungan atau bisa membantu seorang teknisi. Salah satunya adalah untuk mendesain helikopter. Kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan ketika seorang desainer atau teknisi helikopter yang mendesain helikopter untuk menghindari tumbukan, karena kan
ketika misalnya helikopter mau mendarat itu kan mendarat kemudian tapi harus pelan-pelan atau seperti apa supaya menghindari tumbukan ketika turun itu ya, otomatis kan ini berhubungan dengan waktu terbang. Jadi waktu mendaratnya itu kita menyebutnya sebagai waktu terbang. Kemudian tantangannya adalah ya bagaimana bisa mendesain helikopter ya, tapi kita menggunakan bahan-bahan sederhana. Jadi yang tujuannya adalah ide dari desain baling-baling bambunya. Bagaimana supaya mendapatkan desain yang terbaik ya. Kemudian apa sih unsur desain yang terbaik ya, didiskusikan dari awal dengan siswa bahwa ada waktu terbangnya misalnya yang paling lama, jadi mendaratnya itu yang paling lama salah satunya. Nah, di sini ada manipulasi. Jadi dari desain pesawat, mohon maaf, helikopter kertas itu seperti ini, otomatis kan ada variabelnya Bapak Ibu. Jadi ada variabel yang berupa rotor, di sini panjang rotor, lebar rotornya, kemudian ada panjang di sini badannya, sini lebar badannya, kemudian pemberatnya, itu juga menjadi variabel yang didiskusikan oleh anak-anak. Itu yang kami lakukan ke siswa-siswa SMK Jogja, kebetulan karena kami institusinya. Dan ini adalah contoh-contoh kegiatan yang mereka buat, mereka mendesain sendiri, kemudian mereka menguji cobakan, dan pada kesimpulan akhirnya anak-anak bisa menyimpulkan bahwa ternyata untuk melakukan uji coba, jadi perlu adanya eksperimen itu ya, jadi jumlah eksperimen tertentu. Otomatis kan ketika seorang teknisi mendesain itu dengan variabel-variabel tersebut, mereka kan akan kira-kira 1000 kali percobaan itu cukup tidak. Nah, mereka mendiskusikan sampai menemukan itu yang hubungannya dengan aturan pencacahan sebenarnya ya. Yang dilakukan oleh kami mengenai STEM. Nah, sekarang Bapak Ibu ini untuk aktivitasnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kami mengimplementasikan STEM ke anak-anak, ya, mereka tidak kami info, kita akan belajar STEM, ada integrasi antara sains, teknologi, engineering, matematika. Sains adalah, teknologi adalah. Mereka tidak diinfokan seperti itu. Tetap di kelas matematika pada umumnya, tapi dengan aktivitas yang tadi. Nah, ketika mereka ditanya, ya, kami menyebarkan angket begitu, ketika mereka ditanya, mereka tuh belajar apa? Nah, menurut mereka, 42% mereka menyampaikan pendapat matematika. 17% di antara menyampaikan fisika dan sains. Kemudian 12% di antara menyampaikan mereka belajar keterampilan. Ada yang menyampaikan mereka belajar teknik, ini mohon maaf ini 14% harusnya kewirausahaan, mungkin karena berhubungan dengan bisnis ya, desain helikopter. Kemudian ada yang menyampaikan bahasa Indonesia, mereka belajar bahasa. Karena mereka disuruh menuliskan kesimpulan, mendiskusikan, sepertinya idenya dari situ. Kemudian ada yang menyampaikan, ini menarik juga, ada 1% siswa yang menyampaikan mereka belajar penelitian, kemudian manajemen juga. Nah, menarik menurut saya. Nah, sharing lagi Bapak Ibu, dari respon siswa dalam implementasi STEM ini, juga mereka menyampaikan bahwa melalui belajar ini merasa lebih aktif belajar. Jadi yang warna biru muda ini Bapak Ibu. Jadi sekitar 5 anak ini kalau saya tidak salah. 5 anak menyampaikan mereka jadi lebih aktif belajar. Sekitar 14 anak menyampaikan pembelajaran lebih menyenangkan, nggak membosankan, antusias. Kemudian sekitar 2 anak menyampaikan ragu tentang pemahaman materi. Jujur ya mereka ya, jadi karena terlalu banyak aktivitas kalau dari yang saya tanya. Jadi ragu paham atau tidaknya 2 anak menyampaikan. Kemudian yang hijau, mereka menyampaikan, wah saya senang karena mereka bisa terfasilitasi untuk merancang, mendesain, memprediksi. Jadi 8 anak menyampaikan hal tersebut. Kemudian ada juga yang menyampaikan biasa saja 2 orang anak. Kemudian ada yang menyampaikan lebih memahami materi. Tadi ada 2 orang anak yang menyampaikan susah, ragu-ragu paham nggak ya? Tapi ternyata lebih banyak yang menyampaikan lebih memahami dan lebih praktis karena tidak hanya belajar teori saja.
Selain itu mereka juga difasilitasi, mereka senang karena kemudahan dalam bekerja kelompok dan menyampaikan pendapat. Karena memang sebagian besar diskusi kemudian sebagai informasi ini kami implementasikan dalam 6 jam pelajaran. Sebagian besar mereka memang melakukan percobaan dan diskusi. Nah, ini yang menarik menurut saya, yang perlu Bapak Ibu tahu pendapat dari anak-anak. Bahwa ternyata anak-anak itu mereka merasa yang pertama ini, di sini saya dapat belajar mengenai rancangan. Dalam merencanakan sesuatu akan dapat bekerja secara optimal. Dan menarik ya, kemudian yang ini. Ada seorang anak yang menyampaikan sangat terbantu untuk memahami karena cara belajar yang simple, Indonesia butuh kelas pembelajaran seperti ini. Murid ya sudah menyampaikan mereka butuh pembelajaran seperti ini. Kemudian melalui pembelajaran ini saya bisa mengira-ira, memperhitungkan tentang percobaan dalam membuat sesuatu. Kemudian ada yang menyampaikan membuat saya akhirnya menggunakan logika dengan maksimal. Oh, akhirnya menggunakan logika dengan maksimal. Kemudian saya suka dengan sistem pembelajaran ini, melatih kita untuk selalu bernalar, menyenangkan, dapat melatih berdiskusi dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Cukup menarik ya Bapak Ibu, respon dari anak-anak. Nah, Bapak Ibu kami harap, kenapa kok saya sharing ya hasil dari riset singkat saya ke anak-anak, ini ke Bapak Ibu, jadi setidaknya kami berharap Bapak Ibu termotivasi. Ya, termotivasi akan apa yang sudah kami, kita matematik lakukan. Kemudian Bapak Ibu, di sini selain riset ke anak-anak, kami juga pernah melakukan riset ke guru mengenai motivasi mereka. Apakah mereka termotivasi untuk mengimplementasi? Dan alhamdulillah, semoga ini jujur, 66% dari mereka itu termotivasi untuk mengimplementasikan STEM. Kemudian 16% dari mereka netral, 13% diantaranya sangat setuju malah ini ya, berarti sekitar 79% ya setuju, tapi ada juga yang menyatakan tidak setuju, sekitar 5%. Nah, hal ini apa? Kemudian kami melakukan interview guru-guru. Salah satunya adalah kurangnya sumber belajar. Kalau Bapak Ibu perhatikan di slide saya tuliskan sebagai opportunity. Ya, sekitar 43% guru itu setuju bahwa sumber-sumber pembelajaran STEM itu masih sedikit. Terutama ya Bapak Ibu, kalau dari yang 27% ini tidak setuju karena mereka terbiasa mengakses sumber-sumber dalam bahasa Inggris. Tapi dari 43% yang tidak setuju, yang setuju maksud saya bahwa sumber belajar tentang STEM itu kurang, karena sebagian besar literatur, riset-riset itu masih dalam bahasa Inggris. Dan ini menjadi peluang Bapak Ibu. Ingin melakukan PTK, ingin melakukan pengembangan media perangkat pembelajaran maksud kami. Nah, ini menjadi peluang untuk Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang, yang terakhir adalah apa yang sudah kami lakukan. Hal ini kami melakukan suatu program Kampung STEM yang mulai 16 November 2018 sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan, yang sebenarnya sudah kami lakukan sebelum itu. Jadi sebelum diresmikan oleh Menteri Pendidikan, kami sudah melakukan dulu. Nah, sampai sekarang juga masih aktif kami lakukan, adalah Kampung STEM Bapak Ibu. Karena apa? Berdasarkan refleksi bahwa STEM itu tidak mudah diimplementasikan di kelas. Jadi salah satu solusinya adalah out of school program. Jadi berdasarkan diskusi ya, sharing dari guru yang sudah mengimplementasikan STEM, ada yang mengimplementasikan STEM sebagai ekstrakurikuler. Salah satu bagian dari out of school program. Nah, out of school program yang kami lakukan adalah Kampung STEM. Ya, STEM sebagai program luar sekolah. Nah, kalau video tadi tidak ada suaranya ya Bu Teti. Karena kebetulan kami mau sharing video lagi, ini video terakhir, juga materi terakhir. Tadi tidak ada suaranya ya Bu?
Iya, tadi video tidak suaranya. Mbak, Oh, ya saya semoga ada yang mau kalau bertanya dulu atau gimana? oh nanti setelah ini ya Bu ya. Oh iya, Ini oke cuma boleh. terakhir kok ya. Oh iya, Bapak Ibu silakan. izinkan kami share video terakhir. Kalau tidak ada suaranya, saya harap ilustrasi gambar dan tulisan bisa mewakili. Ya, monggo. Ya. Ini adalah program kami namai Kampung STEM Joho, Bapak Ibu. Ya, sekian Bu Teti, matur nuwun, terima kasih. Itu yang dapat kami sharingkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, Mbak Tita, sangat menarik sekali itu kampung STEM-nya dan belum berkesempatan nih ke sana. Semoga ya Bu. Iya, oke. Ini saya akan bacakan dulu, tadi agak terlewat pertanyaan dari Ibu Laila Wulandari. Mbak Tita, untuk STEM haruskah ada produk atau bisa proses atau sistem dalam proyeknya? Karena saat saya terapkan STEM, cenderung banyak produk dalam proyeknya. Sedangkan matematika tidak seperti sains yang luas karya. Itu Mbak Tita dari Ibu. Oke. Ada produk katanya. Ibu, suara Ibu kok ini ya, tidak kurang jelas ya Ibu ya. Kurang jelas ya? Oh ya, sekarang jelas lagi. Ya, baik. Jadi pertanyaannya itu apakah harus ada produk ya Ada Bu produk. ya? Oke. Betul. Ya, begini Ibu. Jadi sebenarnya dalam project based learning yang kami harapkan di integrasi STEM itu kalau nanti saya berkesempatan sharing lagi, sebenarnya tidak harus ada produk, tapi kebanyakan memang betul ada produk karena project based learning ya. Salah satu aktivitas yang produknya bukan dalam bentuk benda yang bisa kita eksposisi adalah salah satu aktivitas yang sudah kami adopsi ya, kami adaptasi maksud kami adalah bungee jumping activity. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, saya sebenarnya punya beberapa video dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti camp online kami, tapi saya tidak berkesempatan share di sini. Jadi itu termasuk ke PJBL, tapi bukan yang berarti produk yang dieksposisi. Tapi betul, sebagian besar memang ada produk. Dan betul Bu Teti, ada hal yang terlewat yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak siapa saya tadi atau Bu ya, mengenai problem based learning. Ya,
dalam implementasi STEM memang tidak harus, tidak Atau selalu jangan banyak goyang. PJBL Ya ya, Allah. tidak menggunakan, tidak selalu menggunakan project based learning, tapi bisa juga problem based learning. Jadi tergantung dalam perspektif integrasinya atau skala integrasinya. Ya, kembali ke skala integrasi. Karena kita berhubungan dengan 4 disiplin ilmu. Kemudian tadi saya mendengar dari Ibu Laila bahwa porsi matematikanya kok tidak seluas sains. Nah, yang perlu kita pertegas di sini adalah walaupun kita mengimplementasikan STEM di kelas matematika atau kita sebagai guru matematika, terkadang memang ada aktivitas yang sains itu lebih dominan. Kita tidak bisa memungkiri, kemudian kita ingin mendominasi matematikanya saja. Kan tujuan awalnya adalah belajar tentang STEM supaya lebih bermakna. Tapi ketika kita fokus ke kelas matematika, otomatis kita yang harus kita lakukan adalah memilah aktivitas, memilah project-project yang matematikanya lebih kentara. Karena kita berhubungan dengan kelas matematika ya Bapak Ibu, jadi misalnya yang helikopter kertas tadi, matematikanya lebih kita banyak diskusikan, kita gali dengan visual. Jadi walaupun ada gaya, kemudian ada gaya gesek, ada ini, tapi kita tetap fokusnya ke matematika. Gitu, Bapak Ibu. Jadi itu sementara yang bisa saya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan ya. Tadi ada lagi yang ditanyakan Pak Wahid Nugroho. Tentunya tidak semua materi bisa disampaikan dengan model STEM. Materi matematika atau KD apa saja yang bisa di-STEM-kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto Nugroho. Oke. Kok seperti atasan saya, Yunianto. Oh, Wahid Yunianto, tapi salah. Yunianto. Oke, Bapak, ya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ketika kita pertanyaannya agak susah ya sebenarnya, tapi pernah juga kita diskusikan dengan guru-guru, terutama guru-guru SMP, karena kita bersama guru 256 ya, guru-guru dari sekolah rujukan bersama-sama memulai menganalisis, jadi memulai membuka KD-KD yang ada di SMP, kemudian kita menganalisis materi-materi mana yang bisa kita ada peluang ya, kita mengimplementasikan step jalannya. Betul, tidak semua. Ya, tidak semua bisa, karena ide dasar dari kurikulum 2013 sebenarnya sudah berjalan dengan pengembangan kompetensi abad 21. Tapi memang tidak semua. Misalnya hal yang kalau saya metani satu persatu mungkin agak susah untuk saya ya, karena saya tidak membuka dokumen yang saya punya. Tapi hal-hal yang bisa saya ingat adalah materi. Mohon maaf. Sebentar. Oh iya, sebentar. Pak Pinta. Aduh, gede banget. Mbak Pinta, mohon maaf sudah saya jadikan panelis. Ada nih Modena Electric Water Heater Unika. Mbak Pinta, Mbak Pinta. 1,4. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya. Mbak Pinta, mohon maaf sudah saya Ibu bisa unmute nggak? Tendi aja, nggak bisa unmute, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Saya keluarkan, udah saya keluarkan. Baik, oke, ya. lanjut. Silakan Mbak. Kita maaf ya. Ya nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi untuk masalah KD, karena kebetulan saya tidak berkesempatan membuka dokumen secara detail, tapi hal yang KD yang banyak peluang bisa kita lakukan adalah yang pertama statistika jelas. Ya, karena pengumpulan dan pengolahan data, kemudian KD-KD yang berbunyi menyelesaikan masalah, itu kita punya banyak peluang untuk mengimplementasikan STEM. Sementara itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bu Teti. Oke, baik. Jadi pada intinya belum tentu bisa semuanya ya. Iya, betul. Oke. Tadi Pak Teku ingin bertanya langsung. Ini dari Aceh, sebentar Ya, silahkan.
Saya buka dulu. Halo, Teguh, ya silahkan. Waalaikumsalam. saya Teguh Juli dari SMK Negeri Panga Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Wah, Iqbal selamat dari datang Bapak Aceh. Wah, senang sekali saya ada peserta dari Aceh. Saya salah satu alumni dari peserta STEM SMK baru-baru ini, Bu. Oh iya, Dari di mana PM4 Pak? PM4TK. di Jogja. Oh, PM4TK yang vokasi ya Pak ya? PM4TK dari yang Jawa Timur ya Pak? Iya. Iya. PM4TK Jogja, khusus matematika. Oke, jadi di Jogja ya, PM4TK matematika. Iya. Khusus sama Bu Marfuah saat itu. Oh iya. Oh iya. Oke, sebelum saya bertanya di sini, saya mau cerita sedikit pengalaman saya mengajar dengan menggunakan pendekatan STEM di Aceh. Saya saat itu berapa kali sudah menggunakan STEM, pendekatan STEM pada materi perbandingan trigonometri ya, menggunakan segitiga. Saya kasih masalah ke siswa dengan membuat jembatan dengan menggunakan stick es krim. Pada saat materi saya sampaikan, siswa sangat menerima materi dengan STEM, dan saya pun terkejut. Siswa yang awalnya dia tidak suka dengan matematika, akhirnya dia suka dengan matematika dengan saya pakai dengan pendekatan STEM. Setelah sampai ke uji cobanya, ada errornya, kita perbaikan dan sebagainya sampai selesai. Dan pada pertemuan berikutnya, setelah selesai saya gunakan STEM, pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain, saya tidak menggunakan STEM. Dan reaksi siswa itu berbeda dengan saya gunakan STEM. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini adalah, apa reaksi kita sebagai guru dalam menghadapi pertanyaan seperti itu? Maksudnya dengan non-STEM, siswa sudah tidak suka lagi dengan belajar matematika tadi. Apakah setiap materi itu harus kita gunakan STEM? Sehingga karena dengan menggunakan STEM itu akan menyita banyak waktu di situ saya lihat. Kelebihannya di STEM adalah siswa lebih menyerap materi matematikanya lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya juga pernah mengikuti seminar internasional yang dibawa oleh Prof. Satar dan Prof. Alan saat itu di Banda Aceh. Oh iya, di Unsiah ya Pak? Iya betul. Saat itu beliau mengatakan STEM itu lebih cocok ke SMK, dan saya praktekkan di sekolah dan alhamdulillah betul-betul cocok. Itu. Jadi kelemahannya di sini pada saat non STEM reaksi siswa itu beda. Apa reaksi kita sebagai guru dalam kasus tersebut? Kemudian gitu aja Pak. Itu aja Bu dulu untuk sementara. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Pasti dan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Ya. Baik, langsung saya jawab ya Bu Teti. Ya, terima kasih Bapak. Dari Aceh Jaya ya, dulu saya juga ke Aceh Jaya itu di Calang, betul tidak ya, Calang Aceh Jaya. Bapak, ya betul, memang terbukti ya, sudah Bapak mengalami sendiri bahwa STEM itu memang meningkatkan motivasi belajar siswa. Tapi kelemahannya salah satunya yang tadi Bapak garis bawahi adalah waktunya yang tidak cukup. Nah, biasanya salah satu hal yang dilakukan oleh guru dari apa yang pengalaman saya diskusi dengan guru, ada yang menjadikannya sebagai proyek bulanan, proyek per 3 bulan atau proyek semester Bapak. Jadi mensiasatinya seperti itu. Jadi materi tetap dijalankan, tapi ada beberapa materi yang memang connect dengan aktivitas yang sudah Bapak rancang, kita bisa mengimplementasikannya seperti itu. Karena memang saya juga
tempatkan pada porsinya. Ya, kalau saya seperti itu Bapak, jadi saya sarankan jadikanlah itu sebagai proyek atau tantangan ya, tantangan per 3 bulan atau per bulan, supaya anak-anak belajar matematikanya mereka tahu, oh akan ada proyek ini, akan ada petugas ini, akan ada tantangan ini. Paling sejauh itu yang kami bisa jawab Bapak. Oke, terima kasih Mbak Tita. Memang tantangan banget ya kita waktu berubah, iya ini dengan waktu, belum lagi kalau di kelas 12 itu sudah target UN sudah berbeda lagi itu ceritanya ya. Betul Bu Teti, makanya kan ada ide out of school program ya, jadi kita bisa menjadikannya tantangan-tantangan di luar kelas lah intinya, betul. Begitu, program proyek-proyek di luar kelas, karena kan intinya gimana mereka tetap senang belajar matematika dengan aktivitas STEM ini. Iya, betul. Ada satu pengalaman ketika saya diikutkan di STEM semiobiotrop ya waktu itu sama Mas Wahid. Hampir kebanyakan yang sudah melaksanakan itu dibuat proyek tengah semester. Gitu. Jadi di tengah semester itu mereka dibuatlah gebiar yang expo hasil produk STEM mereka gitu, seperti itu. Mbak Tita, ini ada Pak apa Bu ya misi yang ingin bertanya, sudah saya unmute, silakan. Oh iya, silakan Ibu. Halo. Halo, ya Ibu misi ya? Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Misi, silahkan. Ya, saya guru 3 Pekanbaru. Ya, ini saya kemarin baru aja nyoba, tapi ini di first time saya nyoba, dan saya kan belum nggak pernah ikut pelatihan, cuma nengok YouTube doang. Ibu mohon maaf, suaranya itu putus-putus. Oh ya, saya itu mungkin cari posisi dulu yang misi. Barusan saya nyoba STEM. Kayak nggak pernah pelatihan, cuma nengok-nengok YouTube gitu kan. Terus memberanikan diri mencoba, jadi masih ragu apakah yang saya lakukan itu STEM-nya atau belum. Jadi saya mau bertanya ke Ibu nih gitu. Jadi yang saya lakukan di materi volume benda putar di kelas 12 matematika pemilatan. Nah, anak-anak itu saya bikin proyeknya itu membuat botol, saya tentukan volumenya, kemudian saya bikin rokok. Nanti yang paling bagus botolnya, mereka jadikan dibagi-bagi tuh fungsinya. Yang paling unik itu yang paling tinggi nilainya. Nah, setelah mereka merancangnya itu menggunakan, saya suruh pakai GeoGebra yang di handphone, aplikasi GeoGebra sebagai teknologi, sama engineeringnya mereka merancang di situ kan. Terserah bentuknya seperti apa, yang penting hasilnya misalnya 200 ml gitu. Nah, kaget dengan percobaan saya sendiri, karena ternyata tanpa saya ajarkan GeoGebra, anak-anak itu coba acak-acak waktu seminggu aja mereka udah berhasil. Iya Ibu, suaranya hilang Ibu. Dengan bentuk yang unik-unik. Ekspektasi saya saya harus ngajarin, ternyata mereka udah dengan cepat bisa bermain anak-anak sekarang kan. Kemudian itu dibuatkan karena saya bisa juga tentang STEM yang pakai art, jadi hasil karya mereka setelah dirancang dibikinkan ke bentuk yaitu ada yang bikin pakai sabun, ada yang pakai tanah liat, tapi ada yang gagal sabunnya karena sabunnya pakai sabun cuci kan kecil, jadi mereka coba pakai gabungkan 2 sabun, pakai air, ada mandi, ternyata habis itu udah berhasil, udah coba lagi tapi dalam bentuk versi aja. Nah, yang saya ragukan
apakah saya sudah benar-benar melakukan STEM, sains? Ya, oke. Ya, siap Ibu. Tadi walaupun suaranya putus-putus di speaker saya, tapi semoga saya menangkap hal yang tepat ya Ibu Misi ya. Oke. Gini Ibu, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, ya memang betul Ibu sudah mengimplementasikan proyeknya, proyek dengan ide dasar integrasi beberapa disiplin ilmu mungkin. Tapi yang belum saya dengar di sini adalah seperti yang kita diskusikan tadi, Ibu, proses berpikirnya. Saya belum menangkap ada proses engineering design di situ. Ya, jadi tantangan seperti apa, proses menyelesaikan masalah seperti apa yang Ibu berikan ke anak itu yang tadi saya belum menangkap, yang mereka kemudian melakukan trial dan error, karena trial dan error dalam membuat desain itu juga tadi saya belum mendengar penjelasan. Semoga saya tidak salah menangkap ya. Jadi mungkin kalau Ibu ingin memoles itu supaya lebih mendalam lagi, silahkan kembali menelisik ke engineering design prosesnya, Bu. Apakah sudah ada proses-proses tahapan itu yang sudah Ibu lalui bersama anak-anak? Kalau sudah, berarti itu salah satu yang usaha yang sudah sangat baik Ibu lakukan ya untuk memfasilitasi anak belajar matematika secara berwarna. Ya, bagus Ibu Misi, terima kasih atas usahanya, walaupun belajarnya dari YouTube ya, tapi YouTube untuk pembelajaran STEM memang salah satu sumber yang bagus karena sudah ada ilustrasinya, penjelasannya, begitu ya. Kira-kira itu yang bisa kami jawab Ibu Misi. Terima kasih Bu Teti. Intinya Bu Misi sudah belajar otodidak. Belajar STEM. Apa suara mikrofon saya ya? Ya, oke. Bentar. Halo Bu Teti, apakah masih ada pertanyaan lain? Bentar, saya sedang cek. Ini ada dari yang raise hand, Ilham Pobri. Sebentar ya, saya persilahkan dulu. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Iya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan diberikan. Saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli. Halo. Ibu, iya Bapak. Ya Bapak, silakan. Silakan. Iya. Saya cukup tertarik dengan pola STEM ini. Saya jujur sekedar menyimak dengan materi yang ada. Nah, jujurnya basic saya itu adalah di pelajaran umum, tidak lari ke matematika, tapi barangkali dengan model STEM ini saya bisa dapat mengambil beberapa bagian dalam pelaksanaan nanti pembelajaran di kelas. Jadi saya sekedar menyimak ini Bu. Siapa Ibu Novi? Makasih banyak Bu atas kesempatannya ya. Ya. Mau ditanggapi? Ini ada yang raise hand lagi nih, mungkin kita bisa satu penanya lagi ya. Oh iya, satu atau tadi. dua. Terima kasih ya Bapak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi ya. Setidaknya ada inovasi nih pembelajaran matematika. Bapak, Ibu di sini mau mencobanya. Ya, silakan Bu Teti. Ini selanjutnya ada Pak Arnando Anggorong. Silakan Pak. Pak Arnando, ya. Ya, terima kasih Bu. Maaf saya kebetulan agak terlambat ya masuk. Oh iya. Soalnya baru jaringan baru masuk juga. Bisa, halo? Ya, silakan Bapak. Halo. Oh, Oke. Saya hanya sempat dengar tentang STEM. Memang minta maaf saya enggak sempat ikut dari awal materinya. Jadi hanya nyimak aja diskusi yang terjadi.
Kira-kira saya bisa nggak minta penjelasan singkat aja tentang apa sih sebenarnya STEM ini? Makasih. Oh iya, oke. Dengan senang hati Pak, saya akan sekilas mendiskusikan ya tentang STEM. Jadi, tapi saya tidak selengkap yang tadi ya Pak, karena kalau selengkap nanti 1 jam seperti tadi Pak. Jadi begini. Jadi STEM itu singkatannya dari Science, Technology, and Engineering, dan Matematika. Jadi kita menyebut keempat halnya adalah 4 disiplin ilmu ya Pak ya. Nanti saya akan sebut sebagai 4 disiplin ilmu. Jadi ada yang mendasari bahwa 4 disiplin ilmu tadi itu dapat kita integrasi. Jadi maksudnya ada proses interaksi lah, belum integrasi dulu. Interaksi antar keempat disiplin ilmu itu untuk bisa memfasilitasi pembelajaran matematika lebih bermakna. Nah, posisi yang kita tempatkan STEM adalah sebagai pendekatan ya, sebagai approach, di mana kalau di implementasi yang sudah biasa dilakukan menggunakan project based learning. Sejauh ini sampai di situ dulu. Kalau nanti Bapak ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi email saya Pak. Nanti saya akan sertakan email saya, silahkan. Kalau ada pertanyaan nanti juga bisa baca di slide ini, sudah akan kami berikan. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, terima kasih Mbak Tita. Mbak Tita ini biar penasaran ya. Pak Goro. Betul, itu alamat emailnya Mbak Tita sudah ada di situ ya, di slide. Mbak Tita ini terakhir nih dari Bu Febri Fani ya, terakhir. Silakan Ibu. Ya, oke. Bu Febri Fani, silakan. Oh ya, makasih Bu Teti. Halo, makasih Bu Teti. Iya. Bu, silakan. Malam Bu Tita. Selamat malam. Ini sebelum saya bertanya, ini tadi kan saya sudah mendengar dari awal itu Bu Tita. Berarti yang pertama tadi ini saya menyimpulkan sendiri ya Bu Tita ya. Berarti tidak semua materi kita terapkan menggunakan STEM. Itu tadi yang saya dengar. Kemudian tadi saya juga dengar itu kalau STEM ini kan merupakan sebuah approach atau pendekatan dalam pembelajaran. Kita di sini bisa menggunakan model PJBL atau Program Based Learning. Tapi begini, beberapa waktu yang lalu, saya kan ada ikut pelatihan itu Ibu Tita. Katanya itu dari narasumbernya, itu STEM ini harus menggunakan PJBL. Harus katanya begitu. Jadi ketika saya mendengar Ibu Tita memberikan materi itu saya, jadi gimana gini gitu kan. Nanti kalau saya mengasih tahu atau memberitahu kepada teman-teman yang lain, itu kan jadi bingung begitu Ibu. Kemudian itu terakhir ini pertanyaannya, kan kita ada juga menggunakan kalkulator. Nah kalau menurut Ibu Tita sendiri ini kalkulatornya ini pasnya di mana itu? Apakah di teknologinya saja atau ada engineeringnya atau keempatnya masuk begitu? Nah terima kasih, itu saja. Posisi kalkulatornya ya. Oke, itu aja. Siap Ibu. Ya, Ibu Febri ya? Masih ada lagi Ibu pertanyaannya? Sudah sepertinya. Oh sudah, oke. Dari yang saya tangkap ada 2 pertanyaan dari Ibu Febri. Yang pertama adalah sempat mendapat materi mengenai STEM bahwa harus project based learning. Oke. Nah, Ibu Febri silahkan email saya. Saya ada literatur ya, contoh implementasi pembelajaran STEM menggunakan program based learning. Jadi tidak selalu project based learning. Kembali saya tekankan itu tergantung dari proses integrasi. Jadi skala implementasi itu yang berdasarkan pengalaman kami ya. Tapi kita lihat dulu Bu. Jadi kalimatnya kan kebetulan saya tidak mendengar langsung kalimat dari narasumber yang Bu dengar. Jadi saya baru mendengar dari Ibu. Silahkan dikonfirmasi lagi ke narasumber tersebut supaya lebih jelas ya Ibu ya. Karena kan terkadang kita menerimanya bisa berbeda maksudnya. Nah,
Tapi kalau Ibu berkenan, silahkan Ibu bisa email saya, nanti saya akan kirimkan literatur contoh ya, contoh implementasi pembelajaran yang bukan project based learning. Kami ada itu. Ya, itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apabila menggunakan kalkulator itu sebagai apa posisinya? Nah, kembali ke diskusi kita tadi bahwa teknologi adalah kata kuncinya. Kebetulan ini juga ketika saya mendengar ada pelatihan STEM di UGM waktu itu, awal-awal kami mulai institusi kami saya dan tim dan teman-teman perjuangan kami di Kitab, ya, jadi saya dan teman-teman saya, itu ketika kami mulai belajar tentang STEM, kami juga bingung antara teknologi dan engineering. Kami terus mencari-cari, kemudian kami mendengar ada expert tentang STEM yang diundang oleh UGM. Pelatihan di UGM. Kami mengikuti pelatihan tersebut kan, kami datang, beberapa dari kami, tidak semua memang, kami datang ke sana, kemudian kami konfirmasi secara langsung. Seperti apa, kami mendiskusikan, kami kesulitan antara T dan E itu seperti apa. Nah, kata kunci yang akhirnya kami gunakan sejauh ini yang memang mudah meringkas lah Ibu. Ketika kita membaca definisi teknologi apa, engineering apa, itu definisi operasional yang kadang kita susah untuk memahaminya. Tapi ada kata kunci yang memudahkan kita. Teknologi sebagai using tools, jadi penggunaan alat, ya. Kemudian engineering adalah how to design, how to construct. Jadi lebih how to. Jadi bagaimana untuk mendesain, bagaimana untuk merancang sesuatu. Nah, berarti kalau dari kata kunci tersebut, kita bisa lihat kalkulator posisinya bisa sebagai teknologi, sebagai tools-nya. Jadi alat bantu untuk eksplorasi, begitu. Sejauh dari apa yang kami pahami ketika kami memposisikan kalkulatornya sebagai alat bantu eksplorasi. Begitu. Itu Ibu yang bisa kami jawab sementara ini. Silahkan, jadi terima kasih. Baik, Mbak Tita. Aduh, senang sekali saya nambah nih pengalaman saya. Ibu suaranya kecil, saya tidak dengar. Oh iya, oke. Wawasan saya tentang STEM akhirnya jadi bertambah, mungkin Bapak Ibu sekalian itu apalagi setelah dihubungkan dengan kalkulator. Oh, disitulah posisinya kalkulator. Seperti itu. Mbak Tita, mungkin waktu kita sudah mepet, ini tinggal hanya 1 menit lagi. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan, silahkan. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, silahkan jangan lupa mengisi link presensi juga link evaluasinya ya Bapak Ibu, silahkan. Enggak Mbak Tita? Ya, terima kasih Bu Teti. Sekali lagi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Casio ya, sudah memfasilitasi terutama untuk pembelajaran STEM ya. Jadi supaya guru-guru tahu informasi inovasi baru ya mengenai STEM, salah satunya sebagai inovasi pembelajaran saat ini. Terima kasih kepada Casio, sekali lagi juga kepada panitia, Ibu Teti, moderator Bu Teti, juga kemarin saya dibantu oleh Bu Chandra dan Pak Herudin, terima kasih. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, di sisi lain kita melihat kelemahan-kelemahan dari STEM yang sudah beberapa juga disebutkan tadi, waktu, masalah implementasi, masalah bahwa ternyata tidak bisa diimplementasikan ke semua KD, tapi yang perlu Bapak Ibu ingat ya, bahwa sudah banyak riset-riset yang menyatakan bahwa STEM itu penting. STEM itu adalah pembelajaran yang bagus untuk salah satu inovasi pembelajaran yang bagus yang mendukung ya kompetensi abad 21. Nah, dari situ Bapak Ibu, jangan sampai kelemahan-kelemahan yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah terbayang dari sekarang bagi yang belum mengimplementasi, jangan sampai itu menjadi kerikil atau sandungan nanti Bapak Ibu untuk berinovasi.
silahkan pikirkan opportunity, kesempatan yang sudah kami sampaikan tadi. Jadikanlah ini sebagai peluang untuk Bapak Ibu melakukan riset di kelasnya. Jadikanlah peluang untuk sharing ya ke anak-anak bahwa belajar matematika itu bisa loh lebih menyenangkan, salah satunya melalui STEM. Dan juga tadi ada disampaikan di akhir pertanyaan ya, ternyata kalkulator juga bisa menjadi salah satu fasilitas yang mendukung teknologi itu. Nah, Bapak Ibu mohon silahkan dicoba. Jangan takut dengan kelemahan yang ada. Buktikan bahwa riset-riset itu juga terbukti. Paling itu Bu Tadi, terima kasih. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tita, banyak sekali ilmu-ilmunya, terutama semangatnya semangat ini. ya, Bapak Ibu. Banget. Iya. Bapak Ibu jika ingin bertanya itu boleh kelanjutannya lewat email ya yang Ya, sudah boleh. ditanyakan tadi. Baik Mbak Tita, terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Lain kesempatan kita berjumpa lagi. Kenapa ini kata usil mah? Terima kasih. Sama. Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengisi Kata ya mah. esensi dan Jidannya nggak evaluasi. sekolah kata mama. Jika Bapak Ibu tidak mengisi evaluasi itu nanti tidak akan mendapatkan sertifikat. Mangga silahkan. Mbak Tita matur nuwun. Iya, hatur nuhun Ibu, saya juga. Saya mohon pamit. Selamat malam. Ditunggu kunjungannya ke Bogor loh. Iya, insya Iya. Allah Ibu. Insya Allah. Kebetulan rumahnya jauh, jadi saya pamit dulu ya Ibu. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Chan. Oke, silahkan Bapak Ibu. Link presensi